Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan jika kita semua masih diberi kesehatan. Ada Kak Selvi. Kak Selvi bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kalau Marta sendiri? Puji Tuhan juga baik. Okay. Jadi Kak Selvi, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan nih menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah pandemi corona ini? Apa ya? Oh, aku tahu. Kita dapat menumbuhkan sikap empati dan hidup dengan tidak egois. Walaupun saat ini kita mengalami banyak sekali masalah dampak dari COVID-19. Namun terlebih dari itu, mari kita belajar untuk dapat menyaksikan kasih Kristus melalui doa, daya, ataupun mungkin dana. Karena apa yang telah kita miliki, itulah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan yang telah tidak kita miliki. Ya, setuju Kak Selvi. Nah, kita bersyukur oleh karena anugerahnya yang sudah kita saksikan tadi sekilas video yang sudah diberikan. Nah, kita bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan bisa memuliakan Tuhan dalam aksinya. Meskipun itu menurut kita mungkin sedikit, tapi setidaknya itu bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Oke. Ngomong-ngomong nih, Marta sendiri, misalnya kalau pihak kampus meminta Marta untuk menjadi relawan tenaga medis menangani pasien yang terindikasi dari COVID-19. Apakah Marta siap? Puji Tuhan siap, Selvi. Ya, karena lihat dari komitmen yang di awal, karena Marta sendiri masuk fakultas keperawatan kan emang niatnya mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi ya siap gak siap, kalau misal dipanggil untuk kembali ke Tangerang ya siap. Oke, kalau gitu kami mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah persekutuan doa malam ini dengan tema Hidupku adalah kesaksianku bagi Kristus. Demikianlah panggilan firman Tuhan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari jemaat sekalian yang ada di rumah, kita pujikan bersama-sama Sentuh Hatiku. Tak
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah Tuhan untuk bisa melakukan persekutuan doa Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, sekiranya Kau berkati persekutuan doa kami malam hari ini, sekiranya biarkanlah hanya kasih karunia-Mu saja Tuhan yang menyertai kami. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarkanlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah pengasih dan penyelamat hidup kami. Berkatilah kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, supaya menjadi rema di dalam hidup kami dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Tetapi saya akan membacakannya ayat 39 dan 42 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang percaya pasti tidak melupakan apa yang menjadi kerinduan atau kehendak Allah bagi setiap kita, yaitu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua, di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi, yaitu memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan sekarang ini memberikan kesempatan dan ruang yang begitu banyak buat kita untuk kita bersaksi, saudara. Selain tadi ada tindakan aksi kasih yang sudah kita lakukan, kita juga bisa bersaksi melalui relasi atau komunikasi kita selama ini kepada keluarga yang dekat atau keluarga kita yang jauh, melalui komunikasi atau relasi kita dengan teman-teman, dengan rekan sekerja kita dan sebagainya. Kita bisa menyaksikan kepada mereka bagaimana kita menghadapi situasi-situasi sulit ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana selama ini kita mengatasi segala kegelisahan atau kekhawatiran kita. Bagaimana kita bisa tetap mengucap syukur dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini. Dan masih banyak hal lain lagi yang dapat kita bisa saksikan kepada orang-orang yang dekat ataupun yang jauh dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini saudara, orang-orang Kristen seakan cuek atau melupakan apa yang menjadi keinginan Allah ini. Orang-orang Kristen sekarang ini tidak mau ketinggalan juga, saudara, berlomba-lomba untuk menyampaikan info-info tentang hal-hal yang menambah ketakutan dan kekhawatiran orang-orang di luar sana sekarang ini, saudara. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tidak salah kita men-share hal-hal, mungkin jumlah kematian orang-orang karena COVID-19 ini, ataupun ada video-video bagaimana ada orang-orang yang sekarat menghadapi COVID-19 ini. Tidak salah, saudara. Tetapi kita jangan melupakan ada pekerjaan Allah yang lebih besar yang kita bisa lakukan, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sekarang ini banyak media di mana orang banyak bisa mengakses data-data tentang info COVID-19, saudara. Tetapi bagian kita saat ini adalah dipanggil
untuk boleh memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada orang-orang yang sekarang ini saudara banyak berputus asa, banyak kehilangan pengharapan, dan kita dipanggil untuk hadir di sana, untuk boleh memberitakan firman kepada mereka yang saat ini dalam keadaan yang lemah, saudara. Saudara, info tentang COVID-19 itu banyak data di mana setiap orang bisa mengakses info tentang COVID-19, saudara. Tetapi saya dan saudara dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan Allah yang lebih besar dan juga penting, saudara. Saatnya kita bisa memberitakan firman Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan kepada orang-orang yang saat ini lemah imannya, mungkin sedang berputus asa, tidak punya pengharapan, saudara. Saatnya keadaan sekarang ini memacu kita untuk menyaksikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang banyak, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini, kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa dipakai oleh Allah menjadi sarana anugerah untuk menyelamatkan jiwa kepada Kristus, saudara. Karena situasi sekarang ini kita melihat bahwa banyak orang yang putus asa, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi saudara, saya percaya kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus bukanlah orang-orang yang pesimis, saudara. Kemungkinan saudara, orang-orang yang pesimis saat ini, saudara, mungkin selama ini hidupnya berpusat kepada dirinya sendiri, berpusat kepada kekuatannya sendiri. Tetapi kita, saudara, menjadi orang-orang yang tetap kuat karena kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan kepada Kristus. Pusat hidup kita bukanlah kepada masalah, tetapi pusat hidup kita adalah kepada Kristus. Sehingga kita adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42 ini, kisah tentang perempuan Samaria, sesuatu kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Perempuan Samaria dikenal sebagai perempuan yang tidak baik-baik, saudara, di mana ia memiliki 5 suami. Jadi kita bisa melihat bagaimana perempuan ini di dalam masyarakatnya dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, yang tidak beres di dalam kehidupannya, tidak beres di dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi kita lupa, saudara, ada bagian Alkitab bagaimana perempuan Samaria ini dipakai oleh Allah luar biasa sebagai sarana anugerah untuk membawa jiwa kepada Kristus, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 39 dikatakan di sana, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sesuatu yang mungkin kita belum pernah merenungkan, saudara. Bagaimana mungkin perempuan yang tidak baik-baik ini bisa menjadi pemberita kebenaran, bisa menjadi penginjil yang memberitakan tentang Kristus Yesus adalah Tuhan, saudara. Tetapi ini adalah kasih karunia Allah kepada perempuan Samaria ini. Dalam keadaan perempuan Samaria ini yang memiliki kehidupan yang sangat kelam, saudara, Tuhan Yesus datang menemuinya. Tuhan Yesus datang bercakap-cakap dengan dia. Dan di dalam percakapan itu, Tuhan Yesus membongkar semua rahasia kehidupannya, saudara. Tuhan Yesus memberitahukan segala kegelapan hidupnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau kita dalam posisi orang Samaria ini, bagaimana perasaan kita kalau ada seseorang yang mengetahui segala rahasia kehidupan kita? Pastinya kita akan terkejut, saudara, dan menganggap bahwa ini adalah orang yang tidak biasa, saudara. Demikian juga perempuan Samaria ini, ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala hal tentang kehidupannya, bagaimana responnya, saudara? Ia terkejut, ia kaget, dan seketika ia berkata, saudara, di dalam ayat 19, Tuhan,
nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, ketika perempuan Samaria menyatakan hal ini, sesungguhnya pada saat itu ia sedang mengakui tentang kehinaan dirinya, tentang kerendahan dirinya, saudara. Sangat hina dan rendah ini. Justru disitulah ia menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, saudara. Inilah mengapa Tuhan Yesus harus melewati Samaria. Di dalam ayat 4, kalau kita perhatikan di sana, ia, yaitu Tuhan Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Kata harus di sini bukan berarti bahwa tidak ada jalan lain, saudara. Atau kata harus ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus terdesak oleh waktu sehingga ia harus segera ke Samaria. Tidak, saudara. Kata harus di sini menunjukkan bahwa ada rencana Allah yang harus digenapi, yaitu keselamatan harus diberitakan kepada semua suku, kepada semua bangsa. Karena kita melihat bahwa orang Yahudi sendiri sangat membenci Samaria dan menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia Allah. Tetapi bagi Tuhan Yesus, keselamatan itu adalah untuk semua bangsa, untuk semua suku. Dan kita perhatikan, saudara, Tuhan Yesus yang datang di Samaria ini menghadirkan karya Allah yang begitu besar, di mana perempuan Samaria ini menerima air hidup yang ditawarkan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, perempuan Samaria ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ia sudah dibenarkan, ketika ia sudah menerima pengampunannya dari Allah, ketika ia sudah berjumpa dan mengalami Allah, maka dikatakan firman Tuhan, dengan segera ia meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk mengajak banyak orang datang kepada Yesus. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat 29, ya, perempuan Samaria itu mengatakan, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita melihat respon seseorang ketika telah mendapatkan pengampunan yang dari Allah, ketika telah menerima pembenaran oleh Allah. Dan di sana dikatakan bahwa perempuan Samaria ini dengan segera datang ke kota-kota, mengajak orang-orang untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Mari, ikutlah dengan aku dan lihatlah seseorang yang sedang menyatakan segala sesuatu kepadaku. Mungkinkah ia Mesias itu?" Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seorang yang baru bertobat, seorang yang masih polos, ya kita bisa katakan masih petobat baru. Tetapi kita bisa melihat, saudara, orang yang mengalami Kristus, ia tidak akan menahan ya untuk menceritakan kasih Kristus itu kepada orang lain, saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Ketika ia mengalami, ketika ia berjumpa dengan Kristus, maka ia sungguh boleh memberitakan itu juga kepada orang lain. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bersaksi sesungguhnya sesuatu hal yang tidak sulit, saudara. Ketika kita mengalami Allah, ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Allah, maka kita bisa bersaksi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sendiri secara pribadi boleh menyaksikan bahwa melalui situasi yang sulit ini, saudara, saya bisa melihat dan kita semua bisa melihat bagaimana kekuatan manusia tidaklah sebanding dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa, saudara. Kalau selama ini manusia mengandalkan segala kehebatannya, segala teknologi dan segala kecanggihannya, tetapi sungguh tidak ada satupun yang bisa mengatasi, yang bisa melebihi kemahakuasaan Allah. Itu yang bisa saya saksikan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara masih banyak lagi yang bisa kita saksikan, saudara. Pengalaman kita dengan Allah ketika kita menghadapi masalah atau COVID-19 ini atau pandemi ini, saudara. Maka saksikanlah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus mengatakan bahwa kehendakku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dapatkah kita juga sekarang ini
ikut serta di dalam kehendak Allah ini, melakukan, yaitu adalah bersaksi, memberitakan tentang Kristus. Dan biarlah melalui peristiwa ini banyak orang-orang yang boleh datang kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan firman bagi kami, dan biarlah kami boleh mengambil bagian menjadi sarana anugerah Allah untuk boleh memberitakan firman-Mu dan membawa jiwa kepada Tuhan. Sungguh bukan dengan kekuatan kami, tetapi kasih Kristus yang mengalir di dalam kami, yang memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk boleh menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Kak Selvi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita mengajak Kak Selvi, jemaat yang ada di rumah untuk meresponi firman Tuhan dan juga mengantar kita dalam doa-doa syafaat. Menurut Kak Selvi, lagu apa yang tepat untuk kita bawakan? Bagaimana kalau kita bersama-sama menaikkan pujian Hidupku Berharga Bagi Allah? Nah, setuju Kak Selvi. Mari jemaat yang di rumah kita menyanyikan pujian Hidupku Berharga Bagi Allah. bersatu dalam doa. Yang pertama adalah bersyukur jika kita masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan terhadap kebutuhan dasar hidup kita, seperti makan, minum, dan kesehatan di masa sulit seperti ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, mengangkat doa kepadamu Tuhan. Yang pertama adalah kami mau Tuhan mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas makanan dan minuman dan kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami khawatir Tuhan apa yang akan kami makan, tapi Engkau yang sediakan Tuhan, Engkau yang selalu pelihara kami. Kami sungguh mengucap syukur atas itu Tuhan. Sekalinya Kau sertai kami Tuhan untuk melewati kehidupan kami ke depannya Tuhan. Berikan kami kekuatan selalu yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya, mari kita berdoa untuk bangsa kita. Doakan dampak pandemi yang melanda di negeri kita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan atau bahkan yang ada di PHK. Akibatnya mereka bergumul dengan kebutuhan dasar.
hidup keluarganya. Contoh nyatanya terjadi di Jawa Tengah, yaitu seorang yang akan menjual ginjalnya demi kebutuhan dasar keluarganya. Adalah bukti seriusnya kesulitan ekonomi yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Kita doakan supaya bantuan dari pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga dengan tepat dan sesuai dengan keluarga-keluarga yang harus dibantu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk Indonesia Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melindungi Indonesia Tuhan yang saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, Kau tahu bagaimana pergumulan setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Hanya padamu kami berharap Tuhan, dan kami memohon Tuhan, Kau mendengarkan seru doa kami Tuhan, dan Kau akan selalu menjadi Allah kami Tuhan. Walaupun banyak masalah Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan iman kami Tuhan. Biarlah kami dapat terus belajar dari masalah ini Tuhan, dan Kau juga pakai pemerintah dan aparat-aparat berwenang Tuhan untuk dapat bekerja sama, begitu juga dengan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, agar kami bisa bertahan Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini itu karena berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Untuk yang ketiga, doa di rumah, mari kita doakan untuk gereja, doakan untuk anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan dan yang mempunyai usaha yang juga terhenti, dan tidak membuat mereka putus asa dan kehilangan pengharapan akan Tuhan, supaya umat Tuhan itu saling memperhatikan satu dengan yang lain, seperti pola jemaat mula-mula di mana rasul-rasul juga saling berbagian dan menolong kesulitan anggota jemaat yang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan, juga anak-anak-Mu yang memiliki usaha namun terhenti Tuhan karena pandemi corona ini. Tuhan, jangan biarkanlah anak-anak-Mu kehilangan pengharapan Tuhan. Biarkanlah ia tetap memiliki iman, percaya kepada-Mu Tuhan. Dan biarkanlah kami, anak-anak-Mu Tuhan, memiliki hati yang mau tolong-menolong, mau berbagian atas saudara-saudara kami yang lain Tuhan, seperti pola hidup jemaat mula-mula Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, mampukan kami melewati ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam pergumulan jemaat, mari kita pujikan lagu Bapa yang Mengasihiku. Untuk pergumulan keluarga masing-masing jemaat dan kesehatan
Dan untuk juga jemaat yang sakit, hambatan dalam pekerjaan yang dihadapi oleh jemaat, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dalam menghadapi pergumulan dan sakit Tuhan, ataupun yang lainnya Tuhan, masalah yang mungkin membuat mereka semakin jauh dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendekatkan jemaat-Mu Tuhan kepada Engkau Tuhan, untuk rindu, untuk selalu mencari Engkau yang terutama Tuhan. Walaupun ada banyak masalah Tuhan, tapi biarlah Engkau datang dan Engkau menunjukkan akan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu Tuhan terus Engkau topang kehidupannya Tuhan dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau yang cukupi menurut apa yang kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa jemaat-Mu akan terus belajar untuk semakin mencintai-Mu Tuhan. Dan nama Yesus yang sudah berdoa. Jemaat sekalian, demikianlah persekutuan doa kita secara online malam ini. Sekiranya persekutuan doa malam ini bisa menjadi berkat untuk kita sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu depan secara online jam 9 pagi. Salam sehat dan tetap stay di rumah. Tuhan Yesus memberkati.